Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadel Alfayad. Saya jurusan Manajemen Keuangan Syariah, kelas D semester 5. Di sini saya membuat video ini dalam rangka menunaikan tugas ujian tengah semester ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Anissa. Dalam tugas yang akan saya lakukan, saya akan mengerjakan two-stage least square dan memberitahu tahapan-tahapan dalam pengerjaannya. Data yang akan saya teliti dan yang akan saya lakukan perhitungan adalah data yang saya dapat dari tradingeconomics.com. Data yang saya miliki memuat variabel Y-nya adalah tingkat inflasi dari negara-negara, 30 negara yang menjadi sampel. Dan Y2-nya adalah gross domestic product atau PDB dari negara-negara yang saya data. Lalu yang X1-nya adalah variabel X1-nya adalah interest rate atau tingkat bunga dari negara tersebut, dan X2-nya adalah consumer spending atau pengeluaran pribadi dari negara tersebut. Nah, dengan data-data tersebut, saya akan memperhitungkan dan melihat pengaruh antara Y2 terhadap Y1, X1 terhadap X1, dan pengaruh Y1 terhadap Y2, dan pengaruh Y2 terhadap X2. Oke, jadi mari kita cek guys. Yang pertama, kita buka file, import file. Filenya itu ada negara, jadi ada negara-negara yang saya uji sampel, itu ada 30 negara. Argentina hingga Indonesia, juga Bulgaria, Poland, United States atau USA itu ada. Lalu next, finish. Nah, dari sini kita akan melakukan perhitungan, tapi sebelumnya persamaan yang akan saya lakukan nanti itu menggunakan logaritma, karena setelah saya uji sebelum membuat video ini, data yang saya punya itu tidak lulus heteroskedastisitas, jadi akan saya lakukan penyembuhan data dengan menggunakan logaritma pada data yang akan saya hitung. Untuk melakukan persamaan atau perhitungan, yang pertama kita pencet Y1 dan kontrol, Y2 serta X1, klik kanan, open as equation. Nah, dalam persamaan ini kita menggunakan TSLS. Persamaannya kita tambahkan log ya guys, karena data yang saya punya itu sakit, harus disembuhin dulu. Instrumen listnya kita X1 dan X2. Kita cek, oke. Nah, tapi sebelum kita menginterpretasikan dari data TSLS, ini perhitungan TSLS-nya sudah selesai. Tapi sebelum itu, mari kita cek atau kita lakukan uji asumsi klasik dari data yang kita punya. Yang pertama, cara untuk melihat uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Untuk lihat uji normalitas, kita lihat residual diagnostik dan ada histogram normality test. Kita lihat. Nah, dari histogram normality test ini kita bisa melihat nilai Jar-Kuiberanya. Apabila nilai Jar-Kuibera ada di atas 0,05, maka bisa dikatakan bahwasanya data itu lolos uji normalitas. Dan nilai Jar-Kuibera yang saya miliki juga ada di atas 0,05, yaitu nilainya sebesar 6,15 ya, 6,15. Maka bisa dikatakan
data ini lolos uji normality test. Selanjutnya kita lihat dengan menggunakan uji heteroskedastisitas. Jadi uji asumsi klasik selanjutnya adalah heteroskedasticity test. Di sini saya melakukan test type menggunakan Bruce Pagan Godfrey. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ada beragam angka, dan untuk melihat apakah uji heteroskedastisitas kita lolos atau tidak, apakah data kita heteros atau homogen, itu kita bisa lihat dari probabilitas OBS R-square-nya. Nah, probabilitas R-square yang saya punya adalah 0,10. Itu lolos karena interpretasi atau batas dari nilai uji heteroskedastisitas itu adalah di atas 0,05. Jadi jika data itu di atas 0,05 maka data akan dikatakan lolos. Jika di bawah, data dinyatakan tidak lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik yang selanjutnya saya menggunakan multikolinearitas. Untuk melihat multikolinearitas kita pencet quick, lalu grup statistik, dan kita lihat correlation-nya. Berdasarkan uji multikolinearitas, teorinya atau angka batasnya itu jika uji multikol ada di bawah 0,8 maka hasil uji multikolinearitas itu lolos. Jika ada di atas 0,8 maka uji multikolinearitas tidak lolos. Nah, data yang saya punya dalam uji multikolinearitas ini memperlihatkan bahwa data saya ada di angka 0,73, artinya itu ada di bawah 0,8. Juga selanjutnya ada datanya min 0,1, itu ada di bawah 0,8. Jadi bisa dikatakan data yang saya punya sudah lolos uji asumsi klasik ya, yaitu uji asumsi klasik normality test, heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Nah, uji autokorelasi yang seharusnya ada di uji asumsi klasik tidak saya gunakan karena jenis data yang saya lakukan perhitungannya itu jenis datanya cross section, bukan time series. Sementara uji asumsi autokorelasi itu hanya untuk yang datanya time series. Selanjutnya mari kita lihat lagi ya guys, and to study least square-nya. Kita lanjut dengan melihat hasil perhitungan dari TSLS. Nah, hasil perhitungan dari TSLS dengan variabel endogen Y1 bisa kita lihat Y2 memiliki nilai koefisiennya minus 3,75. Dapat diartikan atau diinterpretasikan bahwasanya pengaruh dari Y2, pengaruh dari gross domestic product terhadap nilai inflasi itu adalah pengaruhnya negatif ya. Jadi bila mana terjadi peningkatan pada inflasi, maka nilai dari gross domestic product akan mengalami penurunan, atau sebaliknya jika terjadi kenaikan pada gross domestic product, maka akan terjadi penurunan pada tingkat inflasinya. Nah, nilai pengaruh atau besar pengaruh atau signifikansi dari pengaruh gross domestic product terhadap nilai inflasi terhadap Y1 itu sebesar 0,93, yang mana bisa dilihat ini adalah nilai uji T pengaruh dari Y2 terhadap Y1 nilainya adalah 0,93. Dapat dikatakan ya, pengaruhnya itu tidak signifikan ya. Pengaruh Y2 terhadap Y1 tidak signifikan melalui uji T karena hasil uji T ada di angka 0,93 yang mana lebih besar dari 0,05. Lalu
Untuk selanjutnya kita lihat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y1. Variabel X1 adalah variabel tingkat bunga, interest rate, dan juga variabel Y1 adalah tingkat inflasi. Secara koefisien atau dilihat dari nilai koefisien, X1 nilai koefisiennya adalah positif 0,73 atau bisa dikatakan pengaruh dari interest rate itu positif ya. Jadi pengaruh interest rate terhadap inflation rate itu positif. Bila mana interest rate mengalami kenaikan atau peningkatan, maka akan terjadi kenaikan dan peningkatan pula pada nilai inflasinya. Nah, besar pengaruh atau signifikansi dari pengaruh tingkat bunga terhadap tingkat inflasi, kita lihat uji tes statistiknya. Hasil uji tes statistik menunjukkan pada angka 0,91, yang mana itu tidak signifikan karena nilai tes statistik lebih besar dari nilai batasnya ya. Batas dari tes statistik itu adalah 0,05. Jadi bisa dikatakan variabel X1 atau variabel interest rate itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y1 terhadap inflation rate. Lalu kita juga bisa melihat nilai probabilitas F statistik, yang mana F statistik itu adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah kedua variabel eksogen Y2 dan X1 itu memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamaan, secara simultan terhadap variabel Y1 terhadap inflation rate. Nah, dilihat dari hasil perhitungan uji F statistik atau uji F hitung, kita mendapatkan nilai 0,569, yang mana itu adalah lebih besar dari 0,05. Artinya atau maksudnya nilai secara berdasarkan uji F statistik, kedua variabel Y2 dan X1 tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel Y1. Jadi gross domestic product dan juga interest rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflation rate. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba menggunakan variabel Y2 sebagai variabel endogen ya, artinya yang dipengaruhi. Kita lihat guys, caranya kita X, dan untuk persamaannya sama. Yang pertama kita Y2 dulu, lalu Y1, lalu X2. Klik kanan, open as equation. Di sini kita gunakan two stage least square. Lalu kita masukkan log Y2 log Y1 log X2. Jangan lupa pakai C. Instrumen listnya X1, X2. Nah, kita lihat hasil perhitungan dari TSLS dengan variabel endogen Y2. Pengaruh dari variabel Y1 terhadap Y2 itu negatif. Sama dengan halnya tadi pengaruh Y2 terhadap Y1, sekarang pengaruh Y1 terhadap Y2 itu negatif karena nilai koefisien ada pada angka negatif 0,13. Serta besar pengaruh atau signifikansi dari pengaruh Y1 terhadap Y2 ini ada pada angka 0,69, yang mengatakan bahwasanya bisa disimpulkan pengaruhnya itu tidak signifikan karena hasil uji tes statistik ini lebih besar dari angka 0,05 atau batas uji tes statistik. Selanjutnya kita lihat dari variabel X2 sebagai variabel eksogen yang mempengaruhi variabel Y2 sebagai endogen. Pengaruh yang ada itu positif karena nilai koefisiennya 0,01. Jadi kalau misalnya X2 kan
consumer product ya, kayak consumer spending. Kalau misalnya consumer spending mengalami peningkatan, maka akan mengalami peningkatan pula terhadap gross domestic product. Besar pengaruhnya ini bisa dilihat dari hasil uji T dengan probabilitas 0,96. Artinya berdasarkan uji T sama seperti variabel Y1 terhadap Y2. Berdasarkan uji T, pengaruh variabel X2 terhadap Y2 itu tidak berpengaruh secara signifikan karena nilai uji T itu hasilnya 0,96 yang mana lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap variabel endogen Y2, kita bisa melihat melalui hasil uji F. Uji F menghasilkan angka sebesar 0,88 yang mana dapat disimpulkan atau diinterpretasikan bahwasanya berdasarkan uji F, kedua variabel Y1 dan X2 ini tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak berpengaruh secara simultan atau bersamaan kepada variabel Y2. Jadi pengaruh yang dimiliki Y1 dan X2 itu tidak berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap Y2. Jadi pengaruh inflation rate dan juga pengaruh consumer spending terhadap gross domestic product itu tidak berpengaruh secara signifikan dan juga tidak simultan karena nilai F statistik ada di atas 0,05. Sekian pemaparan dari perhitungan TSLS dari data yang saya miliki. Ini saya data cross section, mungkin teman-teman di rumah bisa coba menggunakan data yang lainnya, time series ataupun data panel. Juga jangan lupa untuk melakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data tersebut lolos untuk bisa digunakan atau dijadikan rujukan atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.